Baik, sahabat berjuang beli Indonesia di seluruh Indonesia, kita kembali lagi masih bersama Mas Andi Riansyah dari Solo. Tadi potong quote-quote yang lewat tadi mungkin dari Pak Aslam. Pak Aslam tadi ada pertanyaan, boleh Mas Aslam disampaikan dari situ? Langsung ditanggapi sama Mas Andi. Silakan Mas Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2015. Semoga teman-teman para pejuang IBF Indonesia ini mendapat sukses yang lebih besar lagi di tahun akan datang atau tahun ini. Baik, ini ada ulasan sangat menarik karena saya dapat undangan khusus dari Mas Khotib, tapi isu disampaikan bahwa bintang tamu sangat spesial. Ternyata memang betul sangat spesial. Kenapa saya bilang? Pertama, namanya Andi ini, setahu saya Andi biasanya dari Makassar, tapi ternyata ada juga Andi yang dari Jawa ya, dari Solo, Sulawesi. Yang kedua, bidangnya persis sama dengan bidang saya sangat tertarik, jadi sangat spesial. Pertama, dunia kontraktor. Jadi saya sampaikan Mas Andi, pertama saya dulu puluhan tahun, hampir 23 tahun di dunia kontraktor, dan itu saya tinggalkan, tapi dalam arti kata kapal besarnya saya tinggalkan karena cara bermainnya seperti itu pasti, bahwa masih banyak tema-tema keburukan. Saya sangat setuju. Tetapi saya bilang bahwa kalau semua pelaku dunia konstruksi seperti kita ini meninggalkan, maka siapa lagi yang akan membangun tema kebaikan di situ? Nah, saya sangat sepakat sama Mas Andi bahwa untuk proyek-proyek plat merah itu memang saat ini sangat tidak nyaman. Saya pun memulai usaha ini dengan sangat menghindari masuk kepada proyek-proyek plat merah, karena semua tema itu masih tema keburukan. Tapi saya yakin Bapak sekalian, terutama Mas Andi, jangan dulu kalau misalnya Bapak masih ada di dalam dunia konstruksi dan sekarang lagi mengerjakan plat merah, jangan dulu bertinggalkan. Karena saya lihat kalau kita yang tinggalkan, siapa lagi yang bertahan di sana dengan tema kebaikan. Nah, insya Allah saya bilang ke depan itu akan berubah. Nah, saya sendiri di dunia konstruksi ini dengan membawa satu perusahaan konstruksi dan properti ini untuk tidak bermain di dalam karena terlanjur di luar. Karena begitu memasuki dunia konstruksi itu kita ditodong dengan berapa nih berani wanipiro nipinya. Nah, yang setahu kita berlaku secara umum itu 20% Mas. Padahal kita tahu sendiri bahwa suatu proyek konstruksi itu untungnya cuma 10% di dalam arti atas kertas ya, untuk proyek properti. Kalau untuk infrastruktur biasanya 7% yang patok. Maaf bisa lebih singkat lagi. Lebih singkat dan sederhana gitu ya. Jadi pertanyaan saya Mas Andi, kalau misalnya tahun 2018 tadi targetnya untuk meninggalkan plat merah, pertanyaan saya kenapa tidak saat sekarang ini kalau memang sudah merasa gerah itu, tetapi tidak mengganti kulit bahwa tinggalkan dengan konstruksi, tapi bagaimana bermain di sana dengan tadi ada beberapa kasus teman-teman yang katanya sudah bermain dengan cara bagus. Nah, itu Mas Andi sudah tahun sekarang ini untuk saat ini sudah bermain seperti itu. Itu yang barangkali saran saya. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslam. Ya, Mas Andi, sederhana itu tadi pertanyaannya Pak Aslam. Kenapa kok nggak tahun ini aja gitu kan, termasuk dimasukkan di resolusi 2015 gitu kan, kenapa harus 2018? Ya, monggo Mas Andi. Tadi sudah saya sebutkan yang 2018 batal, dimajukan 2015, dan memang di 2015 nanti saya tetap project kalau saya bermainnya di proyek pemerintah itu saya tidak pernah kita ngasih di depan, tidak pernah. Jadi misalnya mungkin kalau teman-teman yang main di Pemda itu memang ini ada proyek nih, mau nggak sekian persen. Kalau saya enggak, saya lelang murni. Kita memang lelang murni lewat procurement yang sekarang atau LPSE. Baru setelah menang, biasanya yang jadi nggak seretnya saya, boleh bilang kan, karena memang kegalauan ini terjadi itu sudah sejak 2004. Mulai dari ayah saya sudah mulai bingung, kemudian 2006 kita mencari format dan tidak ketemu, baru ketemu lagi
IABF. Walaupun waktu itu Bapak juga ikut di Business Class, cuma karena beliau sudah umur sekian kan sing yang maju yang muda aja. Akhirnya gitu dan beliau mensupport terus dengan saya. Akhirnya ketemu bahwa yang nggak seretnya itu bukan kalau kita karena nggak pernah bermain pi itu nggak pernah, cuma prosesnya. Jadi ketika kita sudah menang, kalau pemerintah itu lebih banyak kita beli kucing dalam karung. Kalau properti kan ini batanya sekian, batu sekian kita jual harga 100 juta misal. Tapi kalau proyek plat merah kan kebalik. Ini belum jelas hasil kerjakan apa, nilainya sudah kita tawar. Nanti begitu pengerjaan, wah ini nggak masuk ini, oh ini yang dipotong, ini kita diajarin mereka. Nah, terus nanti sebagai imbalan diajarin, nah, tadi kan ada selisihnya nilainya diminta. Nah, gitu, nah, itu yang bikin tidak seretnya. Jadi makanya yang sekarang mau tak terapkan, tetap kita ikut lelang, cuma dalam pengerjaannya saya akan berguru kepada Coach Irul bahwa ya ini yang saya kerjakan ya ini bergantungnya saya juga seperti toko santri tadi, bukan pada nilai rupiah yang sudah kita itu RAP-nya biasanya kalau kita kontraktor gitu RAP. Kebetulan saya kontraktornya air Pak, bendungan, irigasi, model-model gitu tuh. Jadi nanti Allah akan, saya minta ridhonya Allah dalam doa saya sekarang selalu saya ikutkan bahwa saya minta ridhomu ya Allah atas segala yang saya kerjakan. Jadi kalau memang saya harus menggali 5 meter, itu saya gali 5 meter. Jadi ketika ada LSM datang, kejaksaan datang, silakan diukur. Saya tidak apa-apa. Ketika mereka minta, mana jatah saya? Lah apa yang saya bagi? Ini saya kerjakan buat negara. Saya kerjakan sesuai apa adanya. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Ya, jadi Pak Aslam, Mas Andi itu tadi sebenarnya meresolusi lagi itulah yang rencana tahun 2018 itu mau dimulai itu kan tidak di proyek pemerintah sudah disampaikan ke timnya dan tim besar bahwa tahun 2015 ini ya sudah mulai. Baik, ada lagi Mas Andi ini yang masuk di nomor hotline itu dari Mbak Dewi. Nah, ini Mbak Dewi ini bisa jadi Mas Andi kenal nih. Mbak Dewi dari guru SMAN 1 Karanganyar. Ini anggota baru IBF Karanganyar Solo. Kenal nggak ini? Oh nggak kenal. Belum kenal. Nggak kenal. Nah ini salah satu pertanyaan yang masuk ini yang akan saya sampaikan ke Mas Andi dan ke juga sama teman-teman semuanya. Assalamualaikum Pak Andi. Mau tanya, selama ini apa Mas Andi selain karena IBF, apa juga dengan spiritual istiqomah tahajud dan duha memohon lewat itu dan mohon HP-nya Mas Andi itu. Nah jadi selain karena IBF, apakah Mas Andi itu juga melakukan dengan spiritual istiqomah tahajud, duha, kira-kira seperti itu ya yang akan ditanyakan sama Mbak Dewi. Monggo Mas Andi. Insya Allah iya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Happy tadi bahwa ilmu banyak itu belum tentu bisa membuka kita, tapi hidayah yang bisa membuka kita. Jadi ilmu yang saya terima tentang sholat tahajud, sholat duha, sedekah itu kan sudah sejak, saya boleh bilang sejak puluhan tahun yang lalu saya dengar. Tapi hidayah itu turun ketika saya bergabung dengan IABF dan ketemu sang guru tadi yang akhirnya saya naik bahasa Jawanya ngertak. Jadi kita buktiin ke rumahnya, oh iya tenanan tadi loh yang saya sampaikan, saya garis bawahi, oh iya ternyata dikerjakan tenan, dikerjain beneran. Sholat malamnya, duha. Dan mulai hari itu juga, ini juga mungkin saya sedikit mereview kehidupan saya bahwa yang tadinya saya nyon sewu ini juga apa ngomong. Selama 6 tahun saya di pondok, saya tidak pernah khatam Quran. Itu bacanya cuma dari lembar halaman 1 sama halaman 2 terus itu sampai lulus ya begitu itu. Tidak pernah. Jadi kalau baca Quran tuh matanya ngantuk, tidak bisa melek. Ya, itu yang dulu ya. Dulu. Ya, itu kemudian usaha saya jatuh, ambruk. Yang pertama dulu saya dagang.
ambruk, kemudian saya ditarik bapak, udah bantuin kontraktor. Tak pikir kontraktor duitnya oke, uangnya banyak. Ternyata tambah lebih parah daripada dagang saya. Terus saya harus membenarkan dari dalam. Nah, setelah itu saya bingung. Akhirnya kita belajar banyak agama. Mulai awal dulu sholat saya dulu kalau sholat tuh wah cepat banget. Yes, selesai. Gugur wajib. Kemudian setelah saya alhamdulillah saya belajar di Abu Sangkan, sholat khusyuk. Ya itu baru saya ngerti maknanya sholat. Wah ternyata sholat itu untuk begini loh. Mulai dari satu bacaan ke bacaan lain tuh ada makna hikmahnya, ada hikmahnya. Kemudian saya kita tambah guru lagi. Ini masih bab spiritual ya. Yeah. Ke metode struktur format Quran. Jadi kita diajarin caranya membaca Quran, memaknainya setiap hari 1 juz, 1 kali duduk. Dan itu betul mata kita enggak ngantuk kayak seperti saya waktu di pondok kemarin. Itu bisa enggak ngantuk. Karena kita tahu manfaatnya. Baca Quran itu apa saja. Setelah sholat dibenerin, baca Quran dibenerin, ketemu Yusuf Mansur. Suruh sedekah. Dulu saya memang pelit, tadi ada tulisannya lagi. Ya. Orang kaya itu yang tidak pelit. Jangan mengaku kaya kalau pelit. Dulu saya pelit. Tapi mengaku kaya itu kan. Dulu mengaku kaya. Nah terus setelah ketemu Yusuf Mansur kita berusaha untuk sedekah dan lain sebagainya. Terus jalan kita coba namanya sedekah. Setelah itu baru ketemu guru kita ini, Pak Happy yang ini guru ekonomi saya. Artinya setelah spiritual dilatih, kemudian trainingnya betul, itu masuk di IBF. Sholatnya suruh benerin, baca Quran, sholat malam, duha dan lain sebagainya kita kerjakan semua. Yang paling luar biasa lagi itu tentang keluarga. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Yang selama ini saya selalu meninggalkan istri, maksudnya enggak pernah tak ajak kompromi. Setiap hari itu isinya pokok tak marahin. Terus tadi kayak jenengan latihan Seneni, tadi kan latihan marahin TV kan. Oh iya. Marahin istri. Tadi saya setiap hari dulu saya selalu marahin istri. Yang bikin salah siapa? Sampai rumah yang kesemprot istri. Dan setelah ada IBF enggak pernah lagi. Bahkan sampai istri saya, wah kasih Allah buat Mas Andi ini ya. Kebun binatangnya hilang ya kata. Saya tuh sama anak dulu tegel Mas. Tegel itu apa? Tega. Yeah. Anak saya masih kecil itu tak tahu wendang. Kalau saya lagi emosi, masih kecil setahun apa 2 tahun, tak tendang beneran. Nah, tapi setelah ketemu IBF betul-betul jauh berbeda. Sampai anak saya juga ya gumunnya apa? Heran lihat saya. Heran. Papa beda sekarang ya, enggak kayak dulu lagi. Setelah di IBF. Ya setelah di IBF, iya. Makanya saya bilang di IBF itu betul-betul banyak merubah. Baik dari saya Pak Happy itu guru ekonomi saya. Jadi cash flow saya itu saya belajar di sini. Saya sarjana ekonomi, tapi enggak tahu finansial literasi. Wah, ya ini terus saya di sini ada ilmunya. Semua diajarin, termasuk keluarga. Jadi spiritual, keluarga, ekonomi. Sudah di IBF ini yang betul-betul luar biasa. Oke. Kira-kira gitu Mbak siapa? Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, ya. Itu Mbak Dewi jawaban dari Mas Andi. Nanti kalau menghubungi insya Allah nanti akan langsung dihubungi. Dikasih nomor HP-nya Mas Andi dari nomor hotline ya. Lewat dari nomor online.